Ya Ustaz, jadi bagaimana Ustaz terkait keputusan Muhammadiyah dan pemerintah kok bisa berbeda? Ya, baik. Memang ini pertanyaan sangat menarik dan sudah menjadi polemik di tengah masyarakat kita. Ini juga sudah beberapa kali ditanyakan kepada saya terkait bagaimana ini persoalan problem-problem terkait dengan Idul Adha dan berbeda tanggal. Bismillah walhamdulillah wala quwwata illa billah ma ba'du. Saya hamba Allah yang fakir, yang punya keterbatasan ilmu dan kepemahaman yang sedikit ini berusaha menjawabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua serta hidayahnya. Ya, sebenarnya sih yang menjadikan perbedaan itu terkait dengan penentuan satu Ramadan atau satu Zulhijjah, itu penentu awal bulan. Itu terjadi karena adanya metode yang dipakai, kemudian sistem yang digunakan, serta matla, wilayah terbenamnya matahari. Nah, ini yang menjadikan biasanya terjadi perbedaan di antara ulama kita. Nah, kalau kita mau lihat Muhammadiyah dia menggunakan metode hisab, sementara pemerintah menggunakan rukyatul hilal. Apa sih perbedaannya? Kalau metode hisab dia menghitung peredaran bulan mengelilingi matahari. Sementara kalau rukyatul hilal dia harus melihat bulan. Saat matahari terbenam, kemudian dia melihat bulan ada di atas ufuk. Itu perbedaannya. Kemudian yang menjadikan juga untuk metode hisab yang dilakukan Muhammadiyah itu, syaratnya kita harus tahu dulu konjungsi bulan itu sendiri atau ijtima daripada bulan itu sendiri. Nah, apa itu ijtima ini? Ijtima itu posisi bulan, posisi bumi, bulan, matahari. Saya ulangi. Posisi ijtima ini adalah posisi bulan, bumi, matahari. Artinya bulan terlindungi oleh bumi sehingga tidak nampak cahaya matahari di bulan. Nah, ini yang menjadikan patokan pertama untuk menentukan perhitungan hisab. Ini namanya bulan mati. Ijtima ini ada konjungsi, ini adalah posisi bulan mati. Di situ mulai menghitung ulama kita terkait rukyatul metode hisab. Nah, ketika dilihat konjungsinya terjadinya kapan, misalnya ini untuk penentuan satu Zulhijjah, itu kan konjungsinya bulan itu di pukul 11, waktu itu penetapan Muhammadiyah pukul 11 lewat 45 menit, kurang lebih segitu. Atau wilayah Indonesia bagian tengah dan sekitarnya itu pukul 12.45 atau sekitar jam 1 wilayah konsen. Nah, ketika terbenam matahari itu, pada saat terbenamnya matahari, bulan memang sudah di atas ufuk, tapi masih di wilayah Indonesia bagian timur itu masih di atas 0 derajat. Bagian tengah masih di atas 0 derajat. Kalau di wilayah Indonesia bagian barat, taruh Aceh dan sekitarnya, itu masih di 2 derajat. Nah, sementara patokan pemerintah kita, sistem yang digunakan pemerintah kita, 3 derajat ke atas dengan elongasi 6,4 derajat. Nah, itu yang menjadikan kenapa bisa berbeda. Dan apakah salah pemerintah memakai metode rukyatul hilal atau Muhammadiyah menggunakan metode hisab? Tidak ada yang salah. Dua-duanya boleh digunakan. Namun kalau kita melihat jumhur ulama kita dalam kitab Fikih Mazhabul Arba'ah, itu dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu semua menggunakan rukyatul hilal. Adapun dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu memposisikan matla itu artinya ketika sudah ditetapkan oleh satu pemerintah terkait dengan jatuhnya hilal, maka wilayah yang ada sekitarnya mau jauh mau dekat harus ikut. Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'iyah itu setiap tempat ada hilalnya masing-masing, ada matlaknya masing-masing. Jadi Indonesia dengan Arab Saudi berbeda matlaknya. Ini yang menjadi perbedaan pada penentuan daripada metode hisab dengan
Metode ruqyah hilal. Dalilnya ada semua, masing-masing punya dalil. Dalilnya Muhammadiyah menggunakan dalil Quran, misalnya Quran surat, diantaranya Quran surah Yunus ayat 5. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adas sinina wal hisab. Bahwa Allah jadikan ini matahari bersinar, bulan bercahaya, dan Allah tetapkan mansilahnya, peredarannya sesuai ketetapan Allah SWT, lita'lamu adas sinina wal hisab, untuk mengetahui peredaran waktu, pergantian waktu atau perputaran waktu dan hitungan bilangannya. Ini yang digunakan. Kemudian kalau pemerintah juga menggunakan dalil yang digunakan diantaranya faman syahida minkum asyara falyasum. Kalau kamu melihat bulan, menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Ada juga hadis digunakan iza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kamu melihat bulan, berpuasalah. Wa iza ra'aitumu fa'abtaruhu. Kalau kamu melihat bulan berikutnya, maka berbukalah. Fa in gumma 'alaikum faqdaru lahu. Nah, kalau sekiranya memang tidak dilihat bulan itu, disaksikan bulan itu, maka cukupkanlah bulan itu dengan menjadi 30. Atau misalnya menentukan hilal 1 Ramadan, ya cukupkan Syabannya jadi 30, atau hilal 1 Syawal itu tentukan kalau memang tidak terlihat bulan, maka cukupkan Syaban itu jadi Ramadan itu 30. Begitu kira-kira untuk perbedaannya. Tidak terkait dengan metode matlaknya. Itu yang menjadikan sistem. Nah, kalau pemerintah menggunakan 3 derajat ke atas, karena kesepakatan para ulama astronomi kita, ulama falak kita di Indonesia itu, bahwa wilayah kita di Indonesia ini tidak memungkinkan untuk melihat bulan itu di bawah 2 derajat. Sehingga sesuai dengan ketetapan pemerintah tahun 2022 terkait Bimais Islam itu, bahwa kalau ada menyaksikan bulan di bawah 2 derajat atau di bawah 3 derajat, itu dianggap kesaksian palsu. Maka dia pakai peraturan sistem 3 derajat ke atas dengan elongasi ke 6,4. Elongasi keempat sudut kemiringan antara bulan dan matahari ketika terbenam matahari, terus bulan posisi di atas, elongasinya 6,4. Sudut kemiringannya dilihat dari bumi. Itu terkait dengan perbedaan. Kenapa kok bisa NU bisa penetapannya pemerintah bisa berbeda penetapannya, terkait dengan pemerintah bisa berbeda penetapan tanggalnya, awal masuk bulannya dengan Muhammadiyah. Nah, terkait dengan pemerintah Arab Saudi, Arab Saudi kan sudah menetapkan itu bahwa wukuf itu tanggal 28 itu, wukuf di Padang Arafah. Berarti apakah Muhammadiyah ini benar atau pemerintah yang keliru? Nah, sebenarnya kita ini pertanyaan sebenarnya tidak boleh tanyakan begitu, harus ditanyakan mengapa kok bisa berbeda. Nah, Arab Saudi melihat bulan di sana sudah tinggi posisinya, karena semakin matlaknya kan berbeda antara Indonesia dengan tadi itu yang tadi saya katakan, matlaknya berbeda, tempat terbenam matahari berbeda dengan waktunya Indonesia dengan Arab Saudi. Indonesia lebih cepat terbenam mataharinya, beda selisih 5 jam ke Arab Saudi, kurang lebih 5 jam. Nah, artinya apa? Semakin ke barat, maka bulan semakin tua, tinggi posisi hilalnya, semakin ke barat. Maka Arab Saudi saat itu ketika dia melihat sedang melakukan ruqyah, sudah melihat bulan. Sementara di Indonesia belum bisa dilihat, walaupun sudah masuk sudah masuk awal bulan baru secara hitungan, tapi masih 0 derajat sekian. Itu yang ininya. Arab Saudi menetapkan lebih awal karena memang matlaknya jauh daripada di Indonesia, berbeda dengan Indonesia. Kemudian yang kedua, Arab Saudi menetapkan lebih awal posisi bulan sudah tinggi memang di sana hilalnya. Nah, andainya saja konjungsi bulan itu tadi, sejajarnya bulan itu tadi antara bulan, bumi, matahari, ijtimaknya bulan itu terjadinya mungkin jam-jam 4 subuh atau jam 2 malam dini hari,
maka boleh saja Indonesia pasti sorenya itu tinggi posisi bulannya. Tapi karena terjadinya di siang hari itu tadi jam 11:45 waktu Indonesia Barat, maka awal bulan masih muda, posisi masih di bawah 2 derajat, apalagi 3 derajat. Sehingga Arab Saudi itu menyebabkan Arab Saudi lebih duluan menetapkan posisi hilalnya, karena bulan sudah di sana dilihat, sudah Rukyatul Hilal di sana. Jadi puasa Arafah ini ditetapkan bergantung pada wukuf atau waktu? Terkait dengan masalah puasa Arafah, itu sebenarnya perlu diketahui bahwa perintah puasa itu diturunkan berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan peristiwa. Jadi antara wukuf di padang Arafah dengan puasa Arafah itu 2 ibadah yang berbeda, tidak bisa dikaitkan. Nah, kalau kita mau lihat melihat literatur ulama kita seperti Tafsir Kabir Imam Farodi Ar-Razi, yang dikenal juga nama tafsirnya Mafathul Ghaib. Di situ kan jelas mengatakan i'lam anna yaumus samin, ketahuilah bahwa hari ke-8 itu min Zilhijjah, di bulan Zulhijjah, tusamma aidan, disebut juga yaumu tarwiyah. Wa yaumus tasi, hari ke-9-nya itu disebut juga tusamma aidan, disebut juga dengan yaumu Arafah. Dari mana pemahaman ini? Kalau kita mau tarik makna dari tarwiyah dan Arafah ini, sebenarnya ada tarwiyah ini ada 4 pendapat yang bisa kita temukan di dalam literatur. Tapi diantaranya itu bahwa tarwiyah ini adalah hari perenungan dan merenung, mengambil pilihan, memantapkan pilihan. Ini kan sejarahnya ketika malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi. Saat bermimpi hari ke-8 itu bingung, apakah ini perintah Tuhan atau perintah Allah, perintah untuk menyembelih Ismail. Di sini untuk bimbang dia untuk memantapkan ini, akhirnya pada malam ke-9-nya Allah memberikan mimpi yang serupa, yang sama, sehingga disebutlah hari ke-9 itu dia sudah tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan. Dikenal dengan Arafah. Sudah ditetapkanlah dia bahwa Arafah ini adalah hari ke-9 ini, bahwa ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menyembelih anaknya. Sehingga ditanyalah Ismail yang masih mungil-mungilnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya bunayya, inni ara fil manami fanzur mazza tara." Sesungguhnya wahai anakku, saya lihat kau dalam mimpi, sembelih dalam mimpi. Bagaimana pandanganmu? Begitu Ismail sepakat, setuju, ridho. Nah, hari ke-10-nya dilakukan penyembelihan, pemotongan. Maka Arafah ini adalah hari di mana Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ini adalah perintah Tuhan, bukan tipu daya muslihat daripada setan atas mimpinya itu. Nah, kalau dikaitkan dengan Arafah, memang ada hadis mengatakan Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Maksud hadis ini sebenarnya bukan terkait dengan puasa Arafah, tapi puncak daripada haji itu ada di Arafah. Dan semua jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci melakukan ibadah haji itu mesti kumpul di padang Arafah itu. Yang kebetulan aja ini pas di tanggal 9 itu, di Yaumi Arafah. Ada hadis sangat menarik, ada 2 hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Itu riwayat Maimunah istri Rasulullah dan riwayat Fadl binti Haris. Jadi di masa Rasulullah SAW ini saat melakukan haji, itu haji yang dilakukan ini kan dilakukan tahun ke-10. Perintah haji itu kan turun tahun ke-10. Sementara sahabat ini berdebat, bingung. Ini sebenarnya Rasulullah SAW puasa atau tidak ini? Kita wukuf di padang Arafah, puasa atau tidak?
Saat itu, saat Rasulullah SAW wukuf di Padang Arafah, datang Maimunah membawakan satu teko atau satu wadah lah susu. Rasulullah SAW meminum susu tersebut. Jadi tatkala Rasulullah SAW disuguhkan sama Maimunah susu tersebut, Rasulullah SAW minum pada saat posisi wukuf. Maka disinilah diketahui bahwa orang yang melaksanakan haji tidak puasa. Orang yang sedang wukuf di Padang Arafah tidak puasa. Kenapa? Karena wukuf ini bagian daripada wajib, sementara yang dilakukan puasa Arafah itu adalah sunnah. Nah, kaidah kan mengatakan ketika wajib bertemu dengan sunnah maka tinggalkan yang sunnah, wajibnya yang dilakukan. Terus yang kedua, ini yang mau dilaksanakan puasa sunnah, sementara ini kita dalam keadaan musafir, perjalanan melakukan ibadah haji, ritual ibadah haji. Nah, Allah Subhanahu sampaikan kalau kita jangan ke puasa sunnah, puasa wajib Ramadan saja ketika kita musafir atau safar itu mesti kita ganti di luar, dibolehkan ganti di luar bulan suci Ramadan. Apalagi puasa sunnah, kalau puasa sunnah tidak mesti diganti ya, paling tinggalkan saja. Nah, orang-orang yang di luar bulan suci di luar yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu berpuasa. Kalau di situ tepatnya pada Yaumi Arafah. Tapi kalau di Indonesia kan berbeda, berarti di Indonesia Arafahnya di kapan? Itu ditempatkan pemerintah di situ yang puasanya. Kalau memaksakan bahwa wukuf ini bagian daripada puasa Arafah, ini bagian daripada ritual terkait dengan ritual wukuf di Padang Arafah, lantas bagaimana dengan peristiwa Covid kemarin? Kan kemarin orang tidak ada melakukan ibadah haji, tidak ada wukuf di Padang Arafah, tapi orang tetap masih puasa Arafah. Seharusnya kan kalau tidak ada orang wukuf di sana, ya tidak puasa dong. Jadi ini sebenarnya puasa, kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukharinya, beliau jelaskan bahwa sebelum datangnya perintah haji itu para sahabat bersama-sama sudah melakukan puasa Arafah. Bahkan riwayat lain Rasulullah berpuasa mulai hari pertama Zulhijjah sampai hari ke-9 berpuasa. Jadi tidak ada kaitannya. Saya tekankan bahwa puasa Arafah itu puasa yang dilakukan di hari ke-9 Zulhijjah, yang kebetulan pas terjadi orang wukuf di Padang Arafah. Tapi ketika orang wukuf Arafah bukan menjadi tolak ukur bahwa itu pelaksanaan puasa Arafah, karena boleh jadi berbeda. Boleh jadi berbeda. Iya, saat ini kan terjadi perbedaan. Jadi kita ini harus pilih yang mana ini? Ikuti Arab Saudi atau ikuti pemerintah Indonesia? Nah, kalau sebenarnya pertanyaannya itu ikut Arab Saudi atau ikut pemerintah kita? Kita tidak bisa ikut-ikutan sembarangan. Kita harus lihat dulu, bertanya pada ulama kita bagaimana pandangannya. Sebenarnya kalau dikasih pilihan mau ikut pemerintah atau ikut Arab Saudi, kamu mau ikut pemerintah atau mau ikut Arab Saudi? Nah, ini ada hadis sangat menarik ini, populer. Itu hadis Quraib, hadis yang dari Quraib, itu kisah Quraib yang tatkala diutus oleh Ibnu Abbas untuk ketemu dengan Khalifah Muawiyah di Syam. Nah, beliau pada saat sampai di Syam masuk Ramadan, dia melihat bulan, menyaksikan bulan malam Jumat. Sampai Ramadan di sana, setelah Lebaran pulang kembali ke Madinah. Nah, itu Quraib ketemu dengan Ibnu Abbas, ditanya sama Ibnu Abbas, kamu waktu di Syam lihat bulan kapan? Kata Quraib, kita orang di Syam ini lihat bulan itu di malam Jumat. Masuk Ramadan saksikan bulan itu malam Jumat. Dan kita orang puasa itu hari Jumat bersama para penduduk Syam dan Khalifah, masih itu Khalifah Muawiyah. Terus Ibnu Abbas sangka, tidak, kalau kita orang ini di Madinah, kita lihatnya itu bulan di malam Sabtu, bukan malam Jumat. Apa kata Quraib? Berarti kami itu tidak ikut Khalifah, tidak ikut Syam. Apa dia bilang?
Ibnu Abbas? Lah, tidak. Karena kita orang ini diajarkan Rasulullah SAW begitu. Iza ra'aitum fasumu. Kalau kamu melihat bulan, ya puasalah. Wa iza ra'aitum fa'aftaru. Kalau kamu lihat bulan lagi, ya berbukalah. Begitu kita orang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau ini mau ditanyakan, apakah ikut pemerintah Indonesia atau ikut Arab Saudi? Maka sekiranya kalau mau dijawab, andainya harus mengikut Arab Saudi, maka sahabat Ibnu Abbas lebih dulu mengikuti Syam pada masa itu. Oh, ikuti Mekah atau pemerintah Arab Saudi? Andainya harus ikuti Mekah atau pemerintah Arab Saudi, maka mesti Ibnu Abbas lebih dulu mengikuti khalifah pada masa itu. Tapi nyatanya kan tidak. Makanya ada ulama terkemuka Arab Saudi, nah, itu namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau kita buka-buka itu Majmu' Fatawa Rasailnya, beliau sampai ke bahwa yang betul itu berpuasa sesuai dengan ketentuan wilayah masing-masing. Karena setiap wilayah berbeda matlahnya, itu yang betul. Artinya boleh jadi Arab Saudi lebih duluan, daerah lain belakangan, atau sebaliknya yang lain belakang yang duluan di wilayah lain Arab Saudi belakangan, dan tidak ada kaitannya dengan puasa Arafah karena memang dua ibadah yang berbeda. Nah, itu pendapat ditekankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi bagaimana menyikapi perbedaan itu? Terkait dengan saya minum dulu ya. Terkait dengan menyikapi, bagaimana menyikapi hal ini kan sudah terbagi, sudah terlanjur berbeda kita. Maka saya katakan, yang mau mengikuti Muhammadiyah silakan, yang mau mengikuti pemerintah juga silakan, asal tidak ada baku salahkan. Karena yang mengikuti Muhammadiyah belum tentu pemerintah salah, mana tahu dia benar. Atau sebaliknya, yang mengikuti pemerintah belum tentu Muhammadiyah salah, mana tahu dia benar. Nah, Rasulullah sampaikan ketika terjadi ijtihad yang berbeda, terjadi ikhtilaf dalam sebuah ijtihad dan keputusan dengan satu permasalahan, maka tidak bisa dikategorikan benar atau salah. Yang ada, kalau ijtihadnya benar, tepat, dia mendapatkan 2. Kalau ijtihadnya keliru, dia mendapatkan 1. Jadi tidak ada tidak boleh baku salahkan satu sama lain. Yang pastinya orang yang mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah berarti puasa tarwiyahnya itu jatuh pada tanggal 26 hari Senin. Ya. Jatuh pada tanggal 26 hari Senin. Puasa Arafahnya jatuh pada tanggal 27 karena dia kan lebaran tanggal 28. Nah, kalau yang mengikuti pemerintah, maka mesti dia meyakini bahwa puasa tarwiyah itu jatuh pada tanggal 27 dan puasa Arafah jatuh pada tanggal 28. Kalau secara pribadi yang saya ikuti itu, saya mengikuti pemerintah. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Pertama, Allah SWT sampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 kalau tidak salah. Apa kata Allah SWT dalam firman-Nya? Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr, pemimpin. Dalam hal ini pemimpin. Nah, ketika terjadi perbedaan, kata Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai', kalau terjadi perselisihan perbedaan di antara kalian, faruddu ilallahi war rasuli, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Selama dua pendapat ini, ijtihad ini dilandasi dalil, punya pegangan dalil masing-masing, maka ayo monggo silakan jalan berbarengan. Tidak usah kita berdebat, apalagi memasalahkan sesuatu yang tidak bermasalah. Berdebat, gontok-gontokan hingga merasa paling benar dan menyalahkan yang lainnya, merendahkan, melecehkan yang lainnya. Padahal
Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sambung ayat tadi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sekiranya kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau gontok-gontokan berdebat merendahkan orang lain itu bukan bagian daripada karakter orang beriman. Kemudian alasan yang kedua, Ummul Mukminin sampaikan di dalam ini ketetapan menetapkan sesuatu. Ya, pemerintah, pemimpin itulah yang harus mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Ini disampaikan oleh Ummul Mukminin. Maka kaidah yang saya pakai tasarruful imam ala ra'yatil manut bil maslahah. Pemimpin mengambil kebijakan itu berdasarkan kemaslahatan umat. Kaidah yang kedua saya pakai al-maslahatul ammah muqaddamatul maslahah khassa. Kalau bertemu kepentingan, maka bertemu kemaslahatan umat dengan kepentingan pribadi, maka kemaslahatan umat lah yang harus kita prioritaskan dibandingkan kepentingan pribadi, golongan ataupun kelompok. Wallahu a'lam bishawab.